Inilah Radio Advent Suara Pengharapan yang kami pancarkan dari Pulau Guam melalui siaran dalam bahasa Indonesia. Salam sejahtera kami ucapkan kepada pendengar setia kami dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali dengan kami, Radio Advent Suara Pengharapan. Dengan senang hati kami akan menemani Anda dengan rangkaian acara yang telah kami persiapkan khusus bagi Anda sekeluarga. Harapan kami, semoga siaran ini dapat bermanfaat dan menjadi berkat bagi Anda semua. Pendengar setia Radio Advent Suara Pengharapan dimanapun Anda berada, terima kasih karena saat ini Anda masih terus mendengarkan siaran kami. Saat ini kita akan mengikuti satu segmen yang sangat menarik, yaitu segmen Mendidik Anak. Bagi Anda yang telah berkeluarga dan baru saja memiliki anak, atau bagi Anda yang baru memasuki satu rumah tangga baru, segmen ini akan sangat cocok untuk Anda, karena dalam segmen ini akan membahas banyak seputar masalah mendidik anak, serta berbagai tips menarik, juga hal-hal menarik seputar dunia anak. Namun sebelum kita mengikuti acara ini, satu kidung manis akan kami persembahkan untuk Anda. Berjumpa kembali dan salam kasih untuk semua pendengar Radio Advent Suara Pengharapan. Dan saya Ayura dengan senang hati akan bersama dengan Anda semuanya. Secara khusus saya akan sapa para bapak dan ibu karena kita akan lanjutkan serial mendidik dan membimbing anak.
Ini masih merupakan unsur dasar pembentukan tabiat, dan hal yang akan kita dengarkan bersama saat ini adalah mengenai anak meniru orang tua. Ya, jadi para bapak dan ibu, diri Anda adalah para guru dan murid-muridnya adalah anak-anak Anda tentu saja. Jadi nada suara Anda, pembawaan Anda, roh Anda itu ditiru oleh anak-anak sejak mereka masih kecil. Anak-anak memang meniru orang tua mereka. Oleh sebab itu, para orang tua harus memberikan perhatian yang besar supaya diri mereka bisa memberikan teladan yang benar bagi anak-anak. Orang tua yang bersikap ramah dan sopan di rumah tangga dan pada saat yang sama bertindak tegas dan teguh ya, maka orang tua yang seperti ini akan melihat sifat yang sama itu terwujud di dalam diri anak-anak mereka. Jadi kalau para orang tua itu bersikap benar dan jujur serta terhormat, anak-anak mereka pun akan menjadi serupa dalam sifat-sifat yang sama. Jadi jikalau para orang tua menghormati dan berbakti kepada Allah, maka anak-anak juga yang dididik dalam cara yang sama pasti tidak akan lupa untuk melayani Allah juga. Nah, di dalam keluarga, para bapak dan ibu harus selalu menampilkan di hadapan anak-anak mereka teladan yang orang tua ini ingin supaya dicontoh oleh anak-anak. Jadi orang tua harus menyatakan satu terhadap yang lain ya, antara ayah dan ibu itu harus menyatakan sikap hormat, baik dalam kata-kata, baik dalam raut wajah, juga perbuatan. Jadi ayah dan ibu harus menjelaskan kepada anak-anak bahwa kehidupan yang dilakukan oleh orang tua mereka itu, kehidupan yang seperti itulah yang dikendalikan oleh Roh Kudus. Ya, jadi cara menjelaskan kepada anak-anak, ia memberi contoh, menampilkan kepada anak-anak bagaimana kehidupan yang dikendalikan oleh Roh Kudus, karakter Kristus. Ya, para pendengar, secara khusus Bapak dan Ibu, kuasa untuk meniru itu kuat, dan masa yang paling aktif untuk meniru itu adalah pada masa kecil dan masa remaja anak-anak. Jadi di masa inilah teladan yang sempurna harus ditampilkan atau ditunjukkan kepada anak-anak kecil dan anak-anak remaja ini. Jadi pada masa ini anak-anak harus mempunyai kepercayaan kepada orang tua mereka ya. Jadi orang tua perlu memenangkan kepercayaan anak pada masa ini. Sehingga dengan demikian si anak akan mengambil pelajaran-pelajaran yang ditanamkan oleh orang tuanya. Jadi, para orang tua, Bapak dan Ibu sekalian, anak-anak perlu dididik melalui pengajaran dan juga teladan. Nah, secara khusus bagi para ibu, dalam mendidik anak-anak, ibu ini pun pada saat yang sama sedang berada dalam sebuah sekolah yang tidak berkeputusan. Seperti itu ya. Jadi sementara mengajar anak-anaknya, si ibu sendiri juga sedang belajar. Jadi setiap hari pelajaran-pelajaran yang ibu berikan kepada anak-anak ini mengenai pengendalian diri, ya, kalau itu yang ditanamkan, itu juga yang harus dipraktekkan dalam hidup sang ibu itu. Jadi dalam menghadapi pikiran dan perasaan anak-anaknya yang belum tentu sama, biasanya satu anak dengan anak yang lain itu berbeda. Nah, menghadapi kondisi yang seperti ini, ibu memerlukan daya pemahaman yang tajam. Kalau tidak, ibu berada dalam bahaya salah sangka kepada anak-anak. Sehingga dengan demikian ibu bisa bertindak secara sepihak kepada anak-anaknya. Nah, ibu harus mempraktikkan hukum kebaikan dalam kehidupan rumah tangga. Kalau si ibu ini mau supaya anak-anaknya jadi sopan dan manis budi. Dengan demikian, setiap hari ibu dan anak bersama-sama mengulangi pelajaran-pelajaran melalui yang diajarkan dan juga melalui teladan. Para pendengar, Bapak Ibu secara khusus, para guru di sekolah itu juga bisa melakukan atau berpartisipasi dalam mendidik anak, tapi peran atau bagian mereka itu berbeda ya. Nah, oleh sebab itu, teladan ibu itu yang paling kuat pengaruhnya kepada anak-anak dibandingkan dengan cara-cara lain yang diajarkan oleh orang lain kepada anak. Cara ibu bercakap-cakap, cara si ibu mengerjakan pekerjaan atau melakukan
usahanya, ya, menjalankan usahanya. Ekspresi wajah si ibu, apakah ekspresi senang atau tidak suka yang ditampakkan oleh si ibu, semua ini akan menolong pembentukan tabiat si anak. Jadi kalau pembawaan ibu itu ramah, pengendalian dirinya baik, sikapnya tenang, sopan santun, itu yang dilihat oleh anak-anak dalam diri sang ibu, maka itu juga yang jadi pelajaran setiap hari bagi anak ini. Dan sebagaimana waktu berjalan, maka pendidikan ini juga berlangsung terus. Pelajaran sekolah harian, demikian kita beri istilah, ya. Pelajaran sekolah harian inilah yang harus memenuhi tujuan, yaitu tujuannya menjadikan anak-anak sebagaimana seharusnya. Karakternya itu dibentuk sebagaimana gambaran atau peta ilahi. Jadi para bapak dan ibu, begini, ada peringatan yang keras bahwa kita harus waspada supaya tidak bersikap kasar terhadap anak-anak. Yang harus diajarkan adalah penurutan, bukan kekasaran. Dan jangan biarkan diri orang tua berkata-kata sembarangan kepada anak-anak, ya. Karena tindakan dan kata-kata itu berkali-kali diingatkan merupakan buku pelajaran buat si anak-anak. Jadi, mari kita tanamkan dalam pikiran kita bahwa anak-anak ini harus dibimbing dengan lemah lembut, sementara mereka menjalani masa kecil mereka. Biarlah kehadiran ibu itu seperti sinar matahari dalam hati anak-anak. Anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan yang sedang bertumbuh ini, masa kecil mereka, masa remaja itu peka sekali kepada perasaan dan juga apa yang mereka lihat. Jadi, kalau si ibu bersikap kasar, nah itu bisa merusak seluruh kehidupan anak-anak itu berikutnya. Jadi hati-hati ya, para ibu, para orang tua, ayah juga tidak terluput ya. Jangan sekali-kali memarahi anak dengan cara menyemprot atau mencaci maki, karena hal ini tidaklah pernah menolong. Orang tua harus jadi teladan pengendalian diri. Jadi anak harus dapat-dapatnya dijaga untuk tidak melakukan kegaduhan ya. Jadi bukan bagian keseharian mereka untuk bersikap gaduh, recok ya. Sangat bersemangat. Oleh sebab itu supaya anak-anak ini bisa tenang, tentu saja cerminannya adalah dari orang tuanya. Dan dalam hal ini yang paling banyak di rumah umumnya adalah para ibu. Itu yang akan menjadi cerminan anak-anak. Ibu pun harus bersikap tenang dan tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa. Dan ibu juga tidak perlu menampilkan sifat atau perilaku yang gaduh ya, yang ribut ya. Berbicara tenang, tidak berteriak-teriak. Karena rumah tangga adalah sebuah sekolah disiplin, bukan saja bagi sang anak tetapi bagi diri sang ibu sendiri, seperti tadi sudah disampaikan ya. Jadi sementara mengajar kepada anak-anak pelajaran-pelajaran tentang penyangkalan diri, ibu juga mendidik dirinya sendiri untuk menjadi satu contoh atau satu teladan bagi anak-anak. Jadi bila dengan penuh perhatian ibu mengerjakan tanah hati dalam tanda kutip dari anak-anak tersebut, supaya ia bisa menaklukkan kecenderungan alamiah berdosa dari anak-anak tersebut, maka ibu juga sedang mengembangkan buah-buah roh dalam kata-katanya dan juga dalam pembawaan dirinya sendiri. Jadi satu kemenangan bagi ibu terhadap diri sendiri itu akan mendatangkan manfaat yang besar bagi anak-anak. Jadi para bapak dan ibu, bila Anda dapat mengendalikan dirimu sendiri, maka Anda akan memperoleh kemenangan-kemenangan yang besar untuk mengendalikan dan membentuk anak-anak Anda. Terima kasih untuk perhatian Anda pada saat ini, para bapak dan ibu, juga secara khusus para pendengar semuanya. Kita akan lanjutkan ulasan mengenai mendidik dan membimbing anak pada pertemuan yang selanjutnya. Tuhan memberkati kita semua. Yesus dan kasih-Nya.
Pendengar Radio Advent Suara Pengharapan, demikianlah satu acara yang sangat menarik yang sudah kami persembahkan untuk Anda. Kiranya acara ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Sampai berjumpa pada ruang mendidik anak selanjutnya. Selanjutnya, marilah kita mengikuti mimbar suara pengharapan. Inilah mimbar suara pengharapan dengan tema Damai Sejahtera di Hati. Selamat mendengarkan. Ya Roh Kudus, isilah hatiku, jauhkan godaan dunia ini, lemahlah aku, kuatkan imanku, dan Engkau saja yang ku kasihi. Para pendengar yang berbahagia, selamat berjumpa kembali dalam ruang rohani. Mimbar Suara Pengharapan kali ini mengetengahkan sebuah judul, Damai Sejahtera di Hati. Pada waktu serangan kilat Jerman ke London pada Perang Dunia Kedua yang lalu, seseorang menanyai seorang wanita tua, bagaimana ia bisa tetap tenang dari hari ke hari. Jawabnya, setiap malam kuucapkan doa-doaku, dan bila mana saya mulai mencemaskan apa yang akan dilakukan Hitler, saya ingat apa yang dikatakan pendeta, bahwa Yesus menjaga. Demikianlah lalu saya tidur. Bagaimanapun juga tidak ada gunanya kami berdua tetap bangun. Bila mana kita menaruh kepercayaan kita kepada Yesus, hal itu akan memungkinkannya untuk mengatasi masalah kita. Tuhan berjanji memberikan kepercayaan, keyakinan, dan kemampuan kepada kita untuk menghadapi masalah kita. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, ia berkata kepada murid-muridnya bahwa kita bisa memperoleh kedamaian dalam hati kita. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Yohanes 14 ayat 27. Anda boleh mendapatkan kedamaian ini. Salah satu berkat yang paling besar menjadi seorang Kristen ialah rasa percaya dan kepastian yang memenuhi kehidupan. Mereka yang mempunyai pengalaman berbahagia ini bisa berkata bersama Nabi, sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gemetar. Yesaya 12 ayat yang kedua. Mungkin Anda bertanya, bagaimanakah hal ini bisa menjadi pengalamanku? Alkitab berkata, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Yesaya 26 ayat 3. Engkau akan menjagai dengan damai sejahtera mereka yang pikirannya teguh. Pikiran kita harus berfokus pada Tuhan kita yang sangat mengasihi kita. Kita harus teguh mempercayai Dia. Ingatlah, Yesus Kristus adalah sahabatmu yang terbaik. Ia adalah pendengar yang empati. Ia mau sama-sama menanggung masalahmu dan sukacitamu. Selama pelayanan Kristus Yesus di dunia ini, ia sering mengunjungi sahabat-sahabatnya, termasuk di antaranya adalah rumah Maria dan Marta. Kelihatannya Maria menggunakan banyak waktunya untuk berbicara dengan Yesus mengenai kebutuhannya, sehingga ia merasa damai, sementara Marta terlalu sibuk dengan tugas-tugasnya. Yesus berkata kepada Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik. Lukas 10
ayat 41 dan 42. Kita lihat di sini, Marta harus menggunakan waktu lebih banyak bersama Yesus. Kita temukan bahwa Allah mengundang supaya kita menjaga pikiran kita agar tetap tertuju pada dirinya. Adalah jawaban untuk mendapatkan damai sejahtera dalam hidup kita. Hari ini dan besok kita akan melihat bagaimana pikiran kita ini harus difokuskan kepada Tuhan sepanjang hari. Yang pertama, pada permulaan setiap hari, serahkanlah sepenuhnya dirimu kepada Yesus. Serahkanlah dirimu kepada Allah pada pagi hari, dan buatlah ini tugasmu yang pertama. Biarlah doamu demikian. Ambillah aku, ya Tuhan, menjadi milikmu sepenuhnya. Saya meletakkan seluruh rencanaku di kakimu. Gunakanlah aku hari ini dalam pekerjaanmu. Tinggallah bersamaku, dan biarlah seluruh pekerjaanku dilakukan di dalam Engkau. Ini adalah urusan harian. Setiap pagi, serahkan dirimu kepada Tuhan untuk sepanjang hari itu. Serahkan seluruh rencanamu kepadanya untuk dilakukan atau dibatalkan sesuai dengan yang ditunjukkan oleh pemeliharaannya. Dengan demikian, setiap hari Anda menyerahkan hidup Anda ke tangan Allah, dan dengan demikian hidupmu akan dibentuk semakin sesuai dengan hidup Kristus. Butir yang kedua, berhubunganlah dengan Kristus sepanjang hari itu. Sementara Anda membiarkannya tinggal di dalam pikiranmu, Ia akan memelihara damai sejahtera di dalam hatimu. Seorang teman saya mengatakan, bagaimana caranya tetap menyadari kehadiran Kristus? Kedengarannya aneh, tetapi setelah saya praktikkan kehadiran Kristus, saya menyadari setiap hari bagaimana kuasa Kristus memelihara saya. Pada waktu saya membuka pintu mobil saya untuk bepergian kemana saja, saya selalu mengundang Kristus masuk bersamaku. Demikianlah sepanjang hari saya menyadari kehadirannya. Apakah hal itu kedengaran aneh kepada Anda? Bila mana Anda berdoa, bukalah hatimu kepada Yesus. Berbicaralah kepadanya sama seperti Anda berbicara kepada seorang sahabat. Bagaimanapun juga, Dia adalah sahabat baik Anda. Ia mau membagi setiap aspek kehidupanmu lebih dari yang bisa dilakukan oleh siapapun. Firman Allah harus menjadi penuntunmu setiap hari. Tidak cukup hanya membaca firman itu sepintas saja. Anda harus mempelajari Alkitab sebagai firman Allah yang sedang berbicara kepada Anda. Seorang gadis kecil turut ambil bagian dalam sebuah acara sekolah sahabat. Pada waktu ia menghafalkan nama-nama buku dalam Alkitab, ia mempunyai kesulitan menyebutkan kitab Wahyu. Ia berkata, 1, 2, 3 Yohanes, Yudas, dan Revolusi atau Wahyu. Boleh saja Anda menertawakannya. Tetapi dengarkan, inilah sebenarnya yang terjadi dalam hidup kita bila mana kita mempelajari wahyu Yesus Kristus melalui firman-Nya. Firman itu mengubah hidup kita sama sekali. Ketakutan dan kebingungan hilang, dan masuklah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Filipi 4 ayat yang ke-7. Para pendengar yang berbahagia, mengakhiri renungan ini saya ingin membuat sebuah ilustrasi. Sebuah kapal mulai berlayar menuju pelabuhan, tetapi selat sempit yang dilaluinya sangat berbahaya. Dengan cemas kapten memandang dengan tajam ke setiap sudut. Telah menjadi kebiasaannya bahwa dia tidak mau ada gangguan, sebab ini adalah tanggung jawab berat. Namun, beberapa menit kemudian kapten tertawa dan bercanda dengan para penumpang di dek, dan kelihatannya tidak mempunyai beban dalam dunia ini. Semua kecemasan telah hilang lenyap, walaupun kapal itu masih sedang berlayar melalui selat sempit yang berbahaya. Apa yang menyebabkan perubahan besar ini? Kapal telah berhenti, dan sebuah kapal kecil telah merapat di samping. Beberapa orang telah naik ke kapal dengan menggunakan tangga tali. Salah seorang di antaranya ialah seorang pandu yang langsung masuk ke ruangan jurumudi dan mengambil alih kendali. Kapal sekarang menjadi tanggung jawab pandu,
Pandu mengetahui setiap batu dan titik-titik berbahaya di selat itu. Ia telah melalui alur berbahaya itu beberapa kali sebelumnya. Para pendengar yang berbahagia, pada waktu Kristus Pandu kita telah mengendalikan hidup kita, kita bisa membuangkan segala kecemasan dan ketakutan kita, karena kita akan mengalami damai sejahtera dalam hati kita sepenuhnya. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Pendengar setia dan budiman yang kami kasihi, demikianlah seluruh rangkaian program acara yang dapat kami persembahkan. Apabila Anda mempunyai pertanyaan atau Anda ingin mengikuti pelajaran Alkitab Suara Nubuatan, Anda boleh menghubungi kami dengan mengirimkan surat ke Radio Advent Suara Pengharapan, PO Box 8090 Jakarta 12810 Indonesia, atau email kami ke awrindonesia@yahoo.co.id. Telepon 0821 1061 1595. Anda juga dapat bergabung di Facebook kami, Pendengar Radio Advent Suara Pengharapan. Juga Radio Advent Suara Pengharapan. Terima kasih kami ucapkan bagi Anda, semua pendengar kami yang setia. Kita akan berjumpa kembali pada waktu dan gelombang yang sama esok hari. Salam kasih dan sejahtera, kiranya Tuhan memberkati.